Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikotul Fauzial Mahbubah. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Zainul Hasan Genggong, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas Makul Statistik Ekonomi Islam 2. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang teori himpunan. Pembahasan yang saya akan bahas di sini ada definisi himpunan, penulisan himpunan, jenis himpunan, dan diagram Venn. Yang terakhir, operasi himpunan. Yang pertama, definisi himpunan. Istilah himpunan berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Secara sederhana, arti dari himpunan adalah kumpulan objek-objek real atau abstrak. Objek yang terdapat dalam himpunan disebut implemen, unsur, atau anggota. Objek-objek yang termaksud dalam suatu kelompok haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu atau yang sama. Sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan harus didefinisikan secara tepat agar kita tidak salah mengumpulkan objek-objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Yang kedua, penulisan himpunan. Di sini penulisan himpunan juga ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan huruf kurung kurval. Yang terakhir, anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Seperti contoh, himpunan A sama dengan dikasih kurung kurval. Selanjutnya kita masukkan anggota himpunannya, yaitu umpamanya anggota himpunannya itu termasuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti yang sudah selesai kita tambahkan kurung kurval kembali. Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya, jenis himpunan, diagram Venn. Operasi himpunan dan diagram Venn memiliki keterkaitan yang antara keduanya dalam bentuk visual. Himpunan menyatakan anggota yang dapat terdiri dari bilangan, huruf, atau kumpulan nama-nama yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan diagram Venn menggambarkan himpunan tersebut dalam sebuah diagram agar lebih mudah dipahami. Anggota dari suatu himpunan digambarkan dengan nokta yang terletak di dalam daerah lengkungan tertutup sederhana atau dalam persegi panjang untuk anggota yang tidak termasuk di dalam himpunan. Di sini ada contoh himpunan diagram Venn. Yang pertama, di situ ada S sama dengan kurung kurval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan di sini kan mencari angka yang sama. Jadi di sini sudah terlihat dari himpunan A dan B yang sama adalah angka 3 dan 4. Jadi kita membuat gambar persegi lalu kita membuat lingkaran dengan dua lingkaran tapi digabung. Jadi kita di dalam lingkaran yang pertama kita sebut himpunan A, yang kedua himpunan B. Jadi di tengah-tengah lingkaran kedua tersebut kita masukkan angka yang sama dari himpunan A dan B tersebut. Jadi himpunan A dan B yang sama adalah 3 dan 4. Kita tulis 3 dan 4 di tengah-tengah antara lingkaran himpunan A dan B. Jadi yang tidak sama kita tulis juga di dalam lingkaran himpunan A. Jadi di dalam himpunan lingkaran A ditulis 1, 2. Sedangkan di lingkaran B terdapat huruf 5, 6, dan 7. Begitu.
Sedangkan dari angka 1 sampai 9, kita dari 1 sampai 9 yang ada di dalam himpunan A dan B itu sampai 7. Jadi 8, 9 itu tidak termasuk dalam himpunan A dan B. Jadi kita juga tulis di dalam kotak persegi tersebut. Yang kedua, semisal anggota A dan B, anggota dari himpunan B semuanya termasuk di dalam himpunan A, jadi kita membuat garis persegi, lalu kita membuat kotak, di dalam membuat lingkaran, di dalam lingkaran itu membuat lingkaran lagi. Jadi himpunan B kan termasuk ada di himpunan A semua, jadi himpunan B itu ditulis 4, 5, 6, 4, 5, dan 6. Jadi 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, dan 3 itu juga ditulis di dalam lingkaran. Sedangkan angka 7, 8, 9 kan sudah tidak termasuk di dalam himpunan A dan B, jadi kita ditulis di dalam persegi. Seperti itu. Seumpama dari himpunan A dan B tidak ada yang sama, jadi kita tidak perlu bingung, kita juga sama membuat kotak persegi, lalu kita membuat lingkaran, 2 lingkaran, tapi tidak nyambung dengan, jadi kita pisahkan lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua. Jadi kita langsung tulis, karena dari himpunan A dan B tidak ada yang sama, jadi kita tulis di himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, di himpunan B 6, 7, 8, 9, seperti itu. Selanjutnya, operasi himpunan. Operasi himpunan meliputi diantaranya irisan, operasi gabungan, selisih, yang terakhir komplement. Irisan di sini, irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan dengan anggota yang berada pada 2 himpunan tersebut. Dalam kata lain, anggota-anggota himpunan irisan merupakan anggota yang sama pada 2 himpunan. Simbol himpunan beririsan dinyatakan dalam notasi N. Yang kedua, operasi gabungan. Operasi gabungan pada himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota menjadi satu dalam himpunan baru, sehingga anggota-anggota himpunan gabungan berasal dari anggota-anggota himpunan yang diprorasikan. Jika terdapat anggota himpunan yang sama, cukup dituliskan dengan 1 kali. Simbol yang menyatakan gabungan itu adalah notasi U atau union. Selanjutnya, selisih. Selisih itu 2 himpunan meliputi suatu anggota himpunan yang tidak memiliki himpunan lain. Selisih antara kedua buah himpunan dinotasikan oleh tanda strip atau kurang. Yang terakhir, komplement. Komplement di situ dari sebuah himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Himpunan semesta membuat semua anggota dari kumpulan yang dibicarakan pada pembicaraan ganjil, maka himpunan semesta mencakup bilangan ganjil yang tidak terhingga. Notasi komplement suatu himpunan dinyatakan dalam pangkat C yang terlekat pada himpunan terkait. Misalkan diketahui sebuah himpunan A, komplement dari himpunan A dinyatakan dengan notasi A C, dibaca A komplement. Contoh dari irisan di sini kita lihat di contoh yang pertama di sini. Di sini kalau irisan itu kan adalah mencari yang sama. Jadi kita fokus kepada contoh yang di sini. Di situ ada himpunan A, termasuk yang contoh yang pertama di situ kan A himpunannya 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B termasuk 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi irisan itu mencari yang sama. Jadi himpunan A
beririsan B sama dengan 3 dan 4. Jadi kenapa 3 dan 4? Karena himpunan A dan B yang sama itu adalah 3 dan 4. Selanjutnya itu ada gabungan. Operasi yang kedua itu gabungan. Gabungan itu semua anggota yang ada di A dan B. Jadi himpunan A gabungan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 dan 7. Karena gabungan adalah semua anggota yang ada di A dan B. Jadi kita tulis dari anggota himpunan A dengan himpunan B kita tulis. Jadi angka 1 dengan angka 7 yang kita itu termasuk gabungan. Selanjutnya selisih. Yang ketiga selisih. Selisih itu himpunan yang ada dalam A dikurangi yang sama. Jadi himpunan A dikurangi himpunan B sama dengan berapa? Himpunan A itu kan ada 1, 2, 3, dan 4. Karena 3 dan 4 sudah sama, jadi kita tulis yang 1 sama 2 aja. Sedangkan sebaliknya. Sedangkan himpunan B kan ada dari 3, 4, 5, 6, dan 7. Berhubung angka 3 dan 4 sudah termasuk himpunan A, jadi di himpunan B yang ditulis saja itu 5, 6, dan 7. Selanjutnya itu komplement. Yang komplement itu selain. Jadi kalau selain, jadi himpunan A berkomplement sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Karena kan himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi kecuali himpunan A. Jadi yang ditulis itu himpunan B. Kenapa kan di himpunan B itu ada 3 dan 4? Karena 3 dan 4 itu kan juga termasuk di himpunan A. Jadi kita tidak usah ditulis. Sedangkan himpunan B itu kan berkomplement 1, 2, 8, 9. Seperti itu. Jadi kalau seumpamanya yang A yang berkomplement, jadi kita ditulis yang B. Tapi jangan lupa, tadi kurang, yang 8, 9 itu juga dimasukkan juga di A komplement. Sedangkan B komplement ditulis yang B komplement yang ditulis di himpunan A 1, 2, 8, dan 9. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.